Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan mata kuliah Analysis and Design of Information System atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Adapun topik pada pertemuan kali ini adalah Information System Development Life Cycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Course Description: Analisis dan Perancangan Sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, kita review terlebih dahulu materi-materi pada pertemuan sebelumnya yang terdiri dari data process, information system, information technology, SDLC, serta sistem. Oke, selanjutnya ke data proses ya. Jadi menurut Curtis and Coban, tipe dasar dari pemrosesan itu bisa berupa yang pertama adalah classification of data, kemudian rearranging atau sorting data, summarizing atau aggregating data, performing calculation on data, atau bisa juga berupa selection of data. Information system adalah yang mengubah data menjadi information. Menurut sejumlah ahli, ini ada beberapa pendapatnya. Bisa berupa capture and manage data, kemudian organize combination of people, hardware, software, dan sebagainya. Kemudian juga bisa berupa integrated set of component untuk collecting, sorting, atau processing data for providing information, knowledge, and digital product, atau bisa juga interrelated component, dan seterusnya. Kombinasi dari teknologi, orang, and data to provide support for business function, such as order processing, inventory control, human resource, accounting, dan banyak lagi. Information system nanti akan sangat tergantung atau melibatkan information technology yang merujuk ke combination of hardware, software, and services that people use to manage, communicate, and share information. Dan saat ini bisnis itu sangat tergantung keberhasilannya pada IT, sehingga IT itu akan menjadi penggerak untuk new digital economy. Kita review juga sejumlah SDLC pada pertemuan sebelumnya. Ini misalnya dari Valentine dan Jones pada tahun 2021 mengusulkan 5 fase SDLC, mulai dari planning, analysis, design, implementation, and maintenance, dan dibayangkan sebagai suatu circular proses. Kemudian kita juga sudah dikenalkan dengan sistem analis.
Orang yang sangat berperan pada fase analisis dan desain adalah sistem analis. Dia memiliki role setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, understand both business and computing. Jadi memahami baik business dan computing. Kemudian initiate change within organization. Dia yang memulai perubahan. Dan basically a problem solver. Jadi pada suatu perusahaan, terutama untuk aspek-aspek yang terkait dengan converting data to information untuk kepentingan function-function yang ada, sistem analis sangat memiliki peran yang vital ya. Skill-nya juga ada usulan dari Dennis, ada 6 skill major. Yang pertama adalah technical skill, business skill, analytical skill, interpersonal skill, management skill, and ethical skill. Tujuan pada pertemuan kali ini, kita akan fokus bagaimana suatu sistem itu dikembangkan ya melalui pendekatan yang diketahui dengan nama SDLC. Ini agenda pada pertemuan kali ini. Tadi preview sudah, kita masuk ke SDLC, SDLC basis, produknya, dan ada SDLC. Ini salah satu pendapat yang kita review juga. Information System Analysis and Design is a complex, challenging, and stimulating organization process that a team of business and system professionals use to develop and manage database information system. Jadi, fase sistem analisis dan desain itu cenderung bersifat kompleks, challenging, dan menstimulasi proses pada suatu organisasi. Pada saat mengembangkan, maka timnya itu harus terdiri dari orang-orang yang mengerti bisnis dan juga sistem, sampai ke pengembangan ya dan perawatan computer-based information system. SDLC yang diajukan oleh Dennis itu ada 4. Ada planning, analysis, design, and implementation. Sedangkan dari Falasi, dia tambahkan planning and selection ya. Jadi ada tambahan planning and selection. Berarti bisa saja pada planning itu ada sejumlah alternatif ya. Kalau sudah fix baru ke analysis, design, implementationnya juga ditambahkan dengan operation. Ini juga boleh ya, sama bentuknya seperti ini, circular juga. Sekarang kita akan masuk ke masing-masing fase-fase yang umum ya. Planning adalah fase fundamental of understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it. Jadi fase planning itu sangat mendasar sekali. Understanding why, kenapa kita memerlukan information system atau kenapa ada perbaikan atas sistem informasi yang ada. Ada 2 langkah yang bisa terlibat di sini. Yang pertama, during project initiation, the system business value is identified ya. Jadi ini terkait dengan feasibility analysis. The system request and feasibility analysis are presented to an information system approval committee atau steering committee where decides whether the project should be undertaken. Jadi begitu ada peluang untuk perbaikan, dilakukan studi kelayakan dan diajukan ke komitinya ya. Yang kedua, apabila proyeknya disetujui, maka baru masuk ke fase project management. Detailnya ada pada mata kuliah project management ya. During project management, the project manager work plan. Jadi yang digarisbawahi atau ditekankan adalah work plan ya, rencana kerja. Staff the project put technique in place to help the project team control and direct the project through the entire SDLC. The deliverable for project management is project plan. Jadi ada project plan-nya ya, which describe how the project team will go about developing the system. Nanti Anda juga akan diminta untuk browsing ya software yang bisa membantu pada proses project management, work plan, dan project plan ini. Selanjutnya baru masuk ke fase analisis. Fase analisis akan menjawab pertanyaan of who will use the system. Jadi siapa yang akan menggunakan? Artinya perangkat lunak sistem informasi yang akan dibangun tadi akan dipakai oleh siapa ya?
What the system will do, apa yang akan dilakukan ya untuk kebutuhan who tadi, and where and when it will use, kapan dia digunakan, dan seterusnya ya. During this phase, the project team investigates any current system. Jadi pada fase ini, analisis sistem masih mempelajari sistem saat ini ya, mengidentifikasi opportunity for improvement. Jadi apa-apa yang masih bisa ditingkatkan and develop a concept for the new system. Ada 3 sub tahapan analisis, yaitu an analysis strategy developed to guide the project team efforts. Jadi harus ditentukan dulu strategi analisisnya ya. Ada istilah as is system and to be system. As is system adalah current system, sistem yang sedang berjalan, and its problem and then way to design new system. Jadi pada as system bisa saja ada problem atau ada peluang untuk di-upgrade, di-improve. Itu yang akan kita usulkan menjadi new system atau to be system namanya. Kemudian baru pada fase analisis ada activity requirement gathering. Ini bisa dilakukan melalui interviews atau questionnaire dan metode-metode yang lainnya. The analysis of information in conjunction with input from the project sponsor and many other people leads to the development of a concept for a new system. Di sini masih bersifat konsep masih. Jadi kita mengumpulkan informasi untuk membangun konsep dari sistem yang baru ya. System concept is then used as a basis to develop a set of business analysis model which describe how the business will operate if the new system is developed. Sedangkan yang ketiga baru masuk ke combine into document called the system proposal atau usulan dari sistem, which is presented to the project sponsor and other key decision maker ya. Baik komite tadi atau mungkin top manajemennya ya. Jadi fokusnya di sini mulai menghasilkan sistem proposal, usulannya yang seperti apa. Setelah fase analisis, lanjut ke fase design. The design phase decide how the system will operate in terms of hardware, software, and network infrastructure. The user interface forms and reports and specific program databases and files that will be needed. Jadi pada masa ini mulai dirancang ya, baik hardware-nya, perangkat lunaknya, jaringan infrastruktur, kemudian interface terhadap pengguna, formulir-formulir yang diubah ya dari manual ke digital dan sebagainya, report, kemudian bisa sudah melibatkan program-program, sejumlah database and file yang dibutuhkan untuk sistem baru. Di sini ada 4 sub langkah pada fase desain ini. Yang pertama, design strategy if developed. It clear whether the system will be developed by companies or programmer, whether the system will be outsourced or to another firm, or by an existing software package. Jadi perusahaan bisa saja membangun sendiri atau melibatkan outsource atau barangkali full buy ya. Jadi bisa juga membeli package software, itu silakan saja. Itu strategi ya. Bisa saya ke lanjutnya baru ada architecture design ya. The system will add or change the infrastructure that already exists in the organization. Jadi pada fase desain bisa saja ada perubahan-perubahan dari infrastruktur yang ada. Kemudian interface design specifies how the users will move to the system. Ya, ada navigasinya, ada menu, ada buttonnya, ada form, ada report dan seterusnya. Yang ketiga barulah ke database and file. Ini mulai mengkonstruksi eksak data ya, data apa saja dan disimpan di mana. Keempat, baru membentuk rancangan program ya, which defines the program that needed to be written and exactly what each program will do.
Jadi bisa saja ada sub-sub program untuk melayani suatu information system. Kalau sudah selesai, baru masuk ke implementation atau sudah masuk ke final ya kalau versi Danish ini. Kalau dalam pengembangannya implementation ini termasuk bagian yang panjang ya, karena implementation itu sejak dia selesai. Pada Danish, implementation ini digabung dengan operation ya. Ada 3 fase yang terlibat pada 3 subfase ya pada implementation. Yang pertama adalah construction. Jadi sistem itu dibangun dan dites ya. Nah, di sini juga bisa terjadi biaya tambahan, waktu tambahan untuk memastikan bahwa sistemnya berjalan dengan tepat, benar, akurat ya, sesuai keinginan. Kemudian kalau sudah benar, baru sistemnya diinstal ya. Sudah clear bug, baru diinstal. Kalau memang sistemnya berganti secara ekstrim, maka sistem lama di turn off ya, and new system is turn on. Kemudian bisa juga ada tambahan yang namanya training plan. Sehingga sistem yang diinstal tadi dapat dipakai dengan smooth oleh user yang baru ya. Kalau sudah selesai di-install dan di-training, baru establish support plan. Ini masuk ke operation ya, operation and maintenance. Formal and formal post-implementation review dilakukan. Siapa tahu ada identifikasi baik secara major dan minor perubahan-perubahan dari sistem yang sudah dikembangkan tadi. Perlu diperhatikan pada SDLC itu menghasilkan sejumlah produk ya. Jadi kalau pada planning, priority for system and project, dan seterusnya ya. Nanti ini menghasilkan semacam detail steps plan for the project ya. Kemudian juga proposalnya. Analysis itu cenderung description dari current system. Kemudian problemnya apa? Dari problem itu baru muncul opportunity exist and general recommendation ya, on how to fix, enhance, or replace current system. Kalau design itu sudah ke functional, sudah detail ya, baik itu datanya, prosesnya, input dan outputnya. Begitu juga dengan dari segi technicalnya. Kalau implementation sudah terkait code, documentation, training procedure, and support capability. Ini ada tambahan si maintenance kalau fallacy ini ya. Selain dari yang fase 4 fase dan 5 fase, juga kita lihat si Kendall ini mengusulkan SDLC dengan 7 tahapan ya. Walaupun sebenarnya ke-7-7-nya ini juga diakomodir di 4 fase dan 5 fase tadi ya. Mulai dari identifying problem, determining human requirement, analyzing system needs, design and implementing system, developing and implementing software, testing and maintaining the system, implementing and piloting the system. Digambarkan seperti ini. Dan tetap saja analysis and design itu yang menjadi sentralnya ya. Begitupun untuk unified process ya. Unified process dia sangat dekat dengan unified modeling language. Dia memiliki 4 fase: inception, elaboration, construction, and transition. Seperti ini ya. Inception itu melibatkan fase communication and planning. Elaboration melibatkan fase planning and modeling biasanya. Nah, modeling ini terdiri atas analysis and design ya. Jadi di sini analysis and design ya. Sedangkan construction itu ada di fase construction sendiri. Transition itu melibatkan fase construction and development ya. Deployment, sorry. Production itu baru softwarenya sudah tercipta ya dan kita masuk ke kesimpulan. Implemented system development has a number of system development life cycle models. Tadi ada 4 fase, 5 fase, bahkan sampai 7 fase. Kemudian ada 2 yang paling umum fase dari semua SDLC tersebut, yaitu fase analysis and design ya. Jadi kalau analysis ini akan menguraikan kebutuhannya apa, sedangkan design mulai ke detail function dari sistem yang baru.
Good system analysis require some skill ya. Tadi ada 6 skill. Untuk assignment 2, Anda diminta berusaha Information System Development Methodology atau SDLC, harus bersumber dari buku, jurnal, artikel, proceeding, dan lain sebagainya. Tetapi dengan catatan, usahakan tidak lagi metodologi yang sudah kita bahas ya, seperti dari Dennis, Fallacy, Kendall, itu tidak lagi ditampilkan di sini, tapi kamu cari sumber-sumber yang lain ya. Disimpan assignment-nya di Word, kemudian disimpan dengan nama ANDIS 2021, kemudian kode kelas, ini dikasih kelas Anda masing-masing, baru di nomor urut yang kedua, baru grup temanya apa. Di store di Dropbox ya, kalau sudah maka akan muncul URL-nya, di copy URL-nya, baru di paste di tempat submitted ya, boleh melalui e-learning. Reference pada pertemuan kali ini ada sejumlah sumber seperti ini. Ada juga Fallacy, yang terakhir 2021 ya, Wolsawik, Itzen, dan Zuas. Baiklah, demikian materi kuliah kita pada pertemuan kedua ini terkait dengan System Development Life Cycle. Anda sudah memiliki insight ya, dan pengetahuan bahwa pengembangan sistem informasi itu melibatkan sejumlah fase atau tahapan dan juga sejumlah model ya, tetapi dari seluruhnya ada dua fase utama, yaitu analysis and design. Analisis terkait uraian kebutuhan untuk sistem yang baru, sedangkan desain sudah mulai detail function untuk sistem yang diusulkan ya, sehingga fase analisa dan desain ini selalu muncul pada semua SDLC-nya. Selain dari SDLC yang sudah diperkenalkan baik pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, Anda diminta untuk mendapatkan setidak-tidaknya 2 metode baru ya sebagai pilihan ketika mengerjakan suatu proyek sistem informasi. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kedua. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.